Tapi katakanlah kita oke, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan? Salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah. Ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul, salah, maaf. With all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kami tidak heran dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz keren ini tentang Imam Husain alaihissalam, karena semua pernyataannya tidak lain hanya menyalin dan mengulang apa yang dikatakan oleh ulama panutannya, yaitu Ibn Taimiyah. Ketika menjelaskan pribadi Imam Husain yang keluar melawan penguasa zalim Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986, halaman 530. Ibn Taimiyah berkata, ketika Al-Husain hendak berangkat untuk menemui penduduk Irak, setelah mereka mengirim banyak surat kepadanya, beliau dinasehati oleh para tokoh ahli ilmu dan agama. Di antaranya adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, agar beliau tidak pergi. Dimungkinkan dari mereka bahwa ia akan terbunuh, sampai mereka berucap, semoga Anda dilindungi Allah dari menjadi terbunuh. Sebagian mereka mengungkapkan, sekiranya bukan karena syafaat Nabi Sallallahu alaihi wa alihi, niscaya saya sudah menahan Anda, yaitu dari pergi, sampai kalimat, dan Allah serta Rasulnya menyuruh kebaikan, bukan kerusakan. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, jadi jelaslah bahwa perkara ini berdasarkan apa yang telah dikatakan mereka, yaitu para sahabat, bahwa di dalam kepergian, yaitu kebangkitan Al-Husain, tidak ada kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Tetapi kaum lalim itu telah menguasai cucu Rasulullah sehingga mereka membunuhnya dalam keadaan teraniaya dan kesyahidan. Sementara keluar dan terbunuhnya Al-Husain termasuk kerusakan. Hal demikian tak akan terjadi apabila dia tetap tinggal di tempat tinggalnya. Sesungguhnya di dalam niatnya untuk memperoleh kebaikan dan menolak keburukan, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Di sini Ibn Taimiyah telah merendahkan kedudukan Imam Husain dengan mengatakan tidak ada kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Bahkan dengan kepergiannya itu menambah keburukan. Namun dengan gaya bahasa mengatasnamakan para sahabat yang berusaha untuk menasehati Imam Husain agar tidak berangkat ke Karbala. Secara tidak langsung, Ibn Taimiyah telah menghina para sahabat seolah-olah mereka tidak mengetahui sabda Nabi tentang akan terbunuhnya Imam Al-Husain di Karbala. Inilah kebiasaan kelompok Wahabi takfiri yang dianut oleh Ustadz keren ini. Mereka selalu mengatasnamakan para sahabat, sehingga bagi para fansnya Wahabi takfiri akan menerima semua informasi hoax tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kepada referensi yang lain. Sekarang mari kita lihat apakah terdapat riwayat dari Rasulullah tentang apa yang akan dialami oleh cucunya nanti. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 446, hadis nomor 648. Dari Abdullah bin Nujaih, dari ayahnya, suatu saat dia pergi bersama Ali. Dia, yaitu Abdullah bin Nujaih, adalah yang memegang wadah berwudu Imam Ali ketika keduanya sampai di Nainawa. Ketika itu dalam perjalanan menuju Siffin, Ali berteriak, sabarlah wahai Aba Abdillah,
"Sabarlah wahai Aba Abdillah di tepi sungai Furat." Aku berkata, "Apa yang dimaksud Ali dengan Aba Abdillah?" Kemudian Ali menjawab, "Suatu ketika aku pernah menemui Nabi, sementara ketika itu beliau sallallahu alaihi wa alihi berlinang air mata. Aku, yaitu Ali, bertanya kepada Nabi, 'Wahai Nabi Allah, adakah seseorang yang telah membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh?' Rasulullah menjawab, 'Baru saja Jibril pergi dariku sebelum kamu datang dan membawakan berita kepadaku bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat.' Jibril berkata kepada Nabi, 'Apakah engkau ingin mencium tanah tempat terbunuhnya Al-Husain?' Nabi menjawab, 'Iya.' Lalu Jibril mengulurkan tangannya dengan menggenggam sekepal tanah. Lalu Jibril memberikannya kepadaku, yaitu tanah Karbala. Maka aku tidak sanggup menahan mataku untuk menangis." Muhakkik berkata, sanad riwayatnya sahih. Dari riwayat ini, Rasulullah telah mengetahui bahwa cucu kesayangannya akan terbunuh. Namun anehnya, mengapa para sahabat melarang kepergian beliau ke Karbala? Apakah mereka tidak mendengar sabda Nabi tentang hal itu? Atau ini merupakan karangan dari Ibn Taimiyah dan diikuti oleh Ustadz keren dengan tujuan menyalahkan Imam Husain dan membenarkan Yazid? Demikian pula kesyahidan Imam Husain di Karbala dinukil juga dalam kitab Imam Ahmad yang lain, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 770. Dari Aisyah atau Ummu Salamah sampai kalimat, Nabi berkata kepada salah satu dari keduanya, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa malaikat telah masuk ke rumahku, yaitu malaikat yang sebelumnya belum pernah masuk ke rumahku. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sesungguhnya putramu ini, yaitu Al-Husain, akan dibunuh. Seandainya engkau ingin, aku akan perlihatkan kepadamu tanah di mana dia akan dibunuh di sana." Nabi SAW bersabda, maka malaikat itu pun mengeluarkan tanah merah kepadaku. Muhakkik berkata, sanadnya sahih. Riwayat ini juga bukti bahwa para istri Nabi mengetahui bahwa Imam Husain akan syahid di Karbala, dan ini juga sekaligus mematahkan pernyataan Ustadz keren ini yang sangat membenci Al-Husain. Dari semua riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi mengetahui sesungguhnya Imam Husain akan terbunuh di sebuah tempat bernama Karbala. Sementara guru Ustadz keren ini, yaitu Ibn Taimiyah, mengatakan para sahabat melarang beliau ke Karbala. Yang parahnya lagi, Ustadz keren ini dengan berani menyalahkan Al-Husain. Sadarkah Anda, wahai Ustadz keren, bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmizi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2000, halaman 539. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai siapa yang mencintai Husain." Al-Albani berkata, hadis hasan. Manusia yang dinisbatkan dirinya kepada diri Nabi tidak ada artinya di hadapan Ustadz keren ini. Kalau memang mereka memiliki akal yang normal, dengan sabda Nabi tadi tidak perlu dipertanyakan lagi siapakah yang salah. Namun, karena kebencian sudah meliputi dan menutupi hati mereka, semua sabda Nabi yang berkaitan dengan Ahlul Bait tidak ada artinya di hadapan mereka. Mari kita lihat pribadi Yazid yang dibela oleh Ustadz keren dalam pandangan ulama muslimin yang lain. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 37 sampai 38. Az-Zahabi berkata, dia seorang nasibi yang berperangai jahat, kasar dan keras, suka mabuk-mabukan dan berbuat keji. Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain.
dan dilengkapi dengan peristiwa Harrah. Kemudian manusia pun membencinya dan umurnya tidak diberkahi. Bukan satu orang saja yang menentangnya setelah Sayyidina Husain. Contohnya penduduk Madinah yang bangkit karena Allah seperti Madras bin Adiyah al-Hanzali, al-Basri, Nafi bin al-Azraq, Tawaf bin Ma'la as-Sudusi, dan Ibn Zubair di Mekah. Demikian pula Ibn Hajar al-Haytami menjelaskan tentang biografi Yazid bin Muawiyah dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Al-Minnahul Makkiyah, karya Ibn Hajar al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 519. Ibn Hajar berkata, sesungguhnya Yazid telah mencapai keburukan yang fasik dan lemah takwa sampai kalimat bahkan Ahmad bin Hambal menyatakan kekafirannya. Seperti inilah pribadi Yazid bin Muawiyah dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibela Ustadz Keren dan kelompoknya. Sekarang mari kita simak pernyataan Imam Ahmad bin Hambal yang katanya sebagai imam mazhab Ustadz Keren dan kelompoknya di dalam menyikapi Yazid bin Muawiyah. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 26 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 72. Pada penghujung surat Muhammad ayat 21 sampai 27. Al-Alusi berkata, Al-Barzanji telah menukil di dalam kitabnya Al-Isya'ah, juga Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iq, bahwa Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah tentang pelaknatan kepada Yazid, Ahmad bin Hambal menjawab, bagaimana bisa tidak dilaknat seseorang yang Allah telah melaknatnya di dalam Al-Quran. Abdullah berkata, aku telah membaca Al-Quran, akan tetapi tidak aku dapati di dalamnya pelaknatan kepada Yazid. Berkata Ahmad bin Hambal dalam surat 47 ayat 22, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Merekalah yang dilaknat oleh Allah. Lantas apakah ada kerusakan dan pemutusan hubungan yang lebih dahsyat dari perbuatan Yazid? Sekarang mari kita lihat siapakah Al-Alusi yang menukil pernyataan sikap Ahmad bin Hambal terhadap Yazid. Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 176. Az-Zirikli berkata, Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi, Syihabuddin, julukannya Abu Thana, seorang ahli tafsir hadis dan sastra, seorang pembaharu berasal dari Baghdad. Beliau dilahirkan dan wafat di sana. Beliau berakidah Salafi. Kami tegaskan, beliau berakidah Salafi, namun yang asli. Maka mulai saat ini kami katakan bahwa kelompok Wahabi termasuk Ustadz Keren ini sudah tidak boleh lagi mengaku sebagai pengikut Hambali karena berseberangan dengan apa yang dinyatakan imamnya terhadap Yazid. Demikian pula kebejatan Yazid bin Muawiyah telah diceritakan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 222. Ibn Katsir berkata, Yazid telah berbuat suatu kesalahan yang fatal di saat dia memberikan wewenang kepada Muslim bin Uqbah untuk melakukan apa saja di kota Madinah selama 3 hari. Dan ini merupakan kesalahan yang besar lagi keji, karena di dalamnya banyak para sahabat Nabi yang terbunuh, juga anak-anak mereka, yang mana sebelum ini Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad, yaitu di Karbala. Walhasil, pernyataan Ibn Katsir ini telah menampar keras para pemuja Yazid dan pembelanya yang selalu berusaha membersihkan tangan berdarah Yazid yang telah membunuh Imam Husain. Ustadz Keren ini karena kekerenannya amat berani menyalahkan Al-Husain
sementara kakeknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umat ini untuk menolong Al-Husain di Karbala. Dalam kitab Al-Isabah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 270 sampai 271. Ibn Hajar berkata, Anas bin Harith bin Nabi, sampai kalimat Al-Bukhari berkata, Anas bin Harith terbunuh bersama Al-Husain bin Ali. Dia adalah seorang sahabat Nabi. Hal itu dikatakan oleh Muhammad dari Sa'id bin Abdul Malik Al-Harani, dari Atta bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Suhaim dari ayahnya. Aku mendengar Anas bin Harith berkata, sampai kalimat, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Husain, akan terbunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, hendaknya dia menolongnya. Kami tegaskan, hendaknya dia menolongnya, yaitu menolong Al-Husain. Maka Anas bin Harith ikut pergi ke Karbala dan terbunuh di sana bersama Al-Husain. Sekarang mari kita bandingkan pernyataan Ustadz keren ini yang telah menyalahkan Imam Husain alaihissalam. Hal ini jauh berbeda dengan At-Tufi, salah satu ulama bermazhab Hambali yang keilmuannya tidak akan pernah terjangkau oleh Ustadz keren ini. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Raudhah karya Said At-Tufi yang ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1998, halaman 10. Muhaqqiq kitab berkata, At-Tufi adalah seorang ulama fikih dari mazhab Hambali yang seluruh karyanya seputar fikih mazhab Ahmad bin Hambal. Dalam kitab yang sama, jilid 3, halaman 112, At-Tufi berkata, apabila ditetapkan bahwa kata arijz berkenaan dengan seluruh jenis kekurangan, maka kesalahan adalah yang paling buruk, apalagi salah berijtihad dalam hal syariat. Maka hal itu, yaitu salah dalam berijtihad, telah dinafikan dari Ahlul Bait karena mereka senantiasa benar dalam ijtihadnya. Kami tegaskan, karena mereka senantiasa benar dalam ijtihadnya. Dengan meminjam bahasa ijtihad yang disebutkan oleh At-Tufi, maka dari sini jelas bahwa Ahlul Bait Nabi yang di dalamnya termasuk Imam Husain, mereka semua senantiasa benar dalam ijtihadnya. Dengan demikian, sikap Imam Husain keluar untuk memerangi Yazid bin Muawiyah merupakan ijtihad yang benar. Seharusnya Ustadz keren ini membaca kitab ulama Ahlus Sunnah yang menukil penjelasan Nabi tentang kedudukan mulia Imam Husain alaihissalam. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 17 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 31, hadis nomor 10999. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, rijalnya, yaitu para periwayat hadisnya, terpercaya, rijal Bukhari Muslim. Riwayat ini dalil akan kebenaran Imam Al-Husain di saat beliau memberontak melawan Yazid, karena Nabi telah menegaskan bahwa beliau salah satu pemimpin pemuda ahli surga, sehingga amat sangat tidak pantas Ustadz keren ini menilai salah kepada sang pemimpin pemuda ahli surga ini, yaitu Imam Husain. Jika para pemirsa perhatikan, Ustadz keren ini ingin mengajak muslimin untuk selalu tunduk patuh kepada pemimpin yang zalim, karena hal itu merupakan amanat dari ulama gerombolannya. Dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Utsaimin, salah satu ulama kelompok Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah, halaman 336 sampai 337. Al-Utsaimin berkata, Ahlu Sunnah mutlak bertentangan dengan ahli bid'ah. Mereka melihat bahwa dibolehkan melaksanakan haji bersama pemimpin atau amir, walaupun dia adalah orang yang paling fasik.
Kami tegaskan, orang yang paling fasik, sampai kalimat, bahkan walaupun mereka meminum arak di waktu haji. Dalam kitab Syarah Riyadh As-Shalihin, karya Al-Utsaimin, jilid 3 yang diterbitkan oleh Madarul Watan, cetakan tahun 1426 Hijriah, halaman 658. Al-Utsaimin berkata, taatilah pemimpin di semua kondisi, walaupun di dalam kediktatorannya. Yakni, jika seorang pemimpin memonopoli harta rakyat, maka bagi mereka diharuskan mentaatinya tanpa pembangkangan di dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tadamuriyah, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, cetakan pertama tahun 1437 Hijriah, halaman 466. Al-Utsaimin berkata, jika ada yang bertanya, apakah wajib mentaati pemimpin yang suka berbuat maksiat? Jawabannya adalah, pemimpin yang suka berbuat maksiat wajib ditaati selama dia tidak menjadi kafir. Jikalau dia telah kafir dengan kekafiran yang nyata, maka kita telah mempunyai dalil di hadapan Allah untuk tidak mentaatinya. Adapun jika pemimpin tersebut meminum khamr, berzina, homoseksual, dan membunuh nyawa yang tidak bersalah, maka dia tetap wajib ditaati. Walaupun dia memukulmu, tetap wajib atasmu mentaatinya. Sifat-sifat pemimpin yang diutarakan oleh Al-Utsaimin sebagai imam besar Ustadz keren itu semua ada pada Yazid. Karena itu para pemirsa tidak usah heran jika gerombolan ini menyalahkan cucu Rasulullah yang sudah dijamin surganya. Padahal Imam Husain pun menjalankan sabda Nabi dengan melawan pemimpin yang memiliki karakter seperti Yazid yang disebutkan tadi. Mari kita simak sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam kitab Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, sehingga nanti kita dapat menilai mengapa Al-Husain harus melawan Yazid. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1988, halaman 403 sampai 404. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Ishaq bin Talha yang berkata, sampai pada kalimat Rasulullah bersabda, akan datang nanti para pemimpin setelahku. Mereka berkata apa-apa yang tidak mereka kerjakan dan berbuat apa-apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, dia juga seorang mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia juga seorang mukmin. Tidak ada keimanan setelahnya. Artinya, jika tidak bertindak dengan tangan atau dengan lisan, atau setidaknya membenci pemimpin tersebut, dia bukanlah seorang mukmin. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanad riwayatnya bagus. Sebagai penutup, mari kita simak pernyataan salah satu ulama Ahlus Sunnah dari Palestina tentang kelompok Bani Umayyah yang dibela oleh Ustadz keren. Wa ila al-yawm qasaman billah ya ikhwan, qasaman billah ila al-yawm alladhina yuhibbuna haula Bani Umayyah akhlaqhum ka Bani Umayyah la wafa wa ghadr wa kadhib wa nifaq wa tadjil. Setelah semua bukti-bukti yang kami paparkan, jelas bahwa orang ini adalah pendusta, menipu, dan melanggar amanat ilmiah. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar mempelajari dan mengenal siapa Al-Husain di mata Rasulullah. Insya Allah beliau sallallahu alaihi wa alihi akan mengenal kita di hari semua manusia akan membutuhkan syafaatnya.